maka diproyeksikan ke depan akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tergusur, digegerkan, dan hampir membuat dunia kiamat. Ketika Facebook mengeluarkan chatbox, tahu ya, chatbox, tetapi chat itu ternyata bisa ngomong sendiri satu sama lain. Sekarang, artificial intelligence bisa bikin lukisan yang sangat bagus, bisa bikin ukiran yang sangat bagus. Jadi pemain lama berhasil mengalahkan disrupsi. Jadi bukan hanya anti disrupsi, yang mendisrupsinya balik didisrupsi gitu. Langsung kita ya. Pada bawa HP di sini. Oke ya. Kuotanya cukup ya. Kuotanya cukup. Sekarang masuk ke YouTube. Masuk ke YouTube. Kemudian ini sebenarnya channel yang sangat disukai oleh para pria, tapi saya lihat ini secara general ya. Silahkan cari YouTube yang namanya adalah AI Market. Oke, AI Market. Sudah? Klik salah satu videonya yang short aja. Klik salah satu videonya yang short aja. Mana aja? Mana yang paling cantik gitu. Sudah? Cantik ya? Itu bukan manusia. Itu AI. Sudah lihat barusan? Kedipnya, rambutnya yang tertiup angin, semuanya benar-benar realistik. Bagaimana dia berjalan itu sepenuhnya realistik. Tapi itu adalah artificial intelligence. Jadi kecantikannya adalah rekayasa dari artificial intelligence. Kalau itu sudah berkembang, dalam waktu dekat akan muncul animasi gembul yang suaranya suara saya, mukanya muka saya, tapi itu bukan saya. Di tahun 2000, itu di Belgia, heboh luar biasa ketika ada pidato Donald Trump yang menjelek-jelekan Belgia. 90% orang Belgia jadi benci luar biasa pada Amerika Serikat, padahal pidato itu adalah artificial intelligence. Suaranya sama dengan Trump, pidatonya sama, bahkan aksennya sama, bahkan gimmicknya sama, tetapi dia bukan Donald Trump. Dan yang ditipu 90% orang Belgia, orang yang rata-rata pendidikannya itu 90% terdidik, lebih dari S1 pendidikannya. Tapi mereka bahkan tertipu oleh artificial intelligence. Pertanyaan saya adalah, kalau misalkan artificial intelligence yang sekarang sudah berkembang, dan perkembangan mereka berkembang secara eksponensial, artinya mereka berkembangnya 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya, maka dalam waktu dekat kita benar-benar pekerjaannya akan tergantikan. Model-model iklan akan hilang, tergantikan oleh artificial intelligence. Yang barusan itu lebih cantik daripada orang-orang beneran, dan kecantikannya bisa direkayasa sesuai dengan keinginan. Jadi kalau mereka jadi model, maka model manusia yang sungguhan akan tersingkirkan, sudah tidak lagi dibutuhkan. Tahun 2009 muncul sebuah akun Twitter yang itu dibuat oleh artificial intelligence. Tak jauh dari itu, muncul sebuah novel misteri yang ditulis oleh artificial intelligence. Jadi, novelis-novelis di masa depan akan tersaingi oleh artificial intelligence. Karena mereka bukan hanya bekerja dalam kecerdasan, tetapi mereka juga bekerja dalam emosi. Bikin novel horor, artinya dia benar-benar paham tentang apa yang kita takuti. Dan itu menyangkut masalah-masalah yang lebih emosional, bukan masalah-masalah yang lebih intelektual. Tapi artificial intelligence sudah bisa meniru itu semua. Tahun 2021 kemarin, Facebook digegerkan dan hampir membuat dunia kiamat. Ketika Facebook mengeluarkan chatbox, tahu ya, chatbox. Tetapi chat itu ternyata bisa ngomong sendiri satu sama lain. Jadi Facebook bikin chatbox, tapi satu chatbox dengan yang lain mulai ngobrol satu sama lain tanpa dikendalikan manusia, dan mereka dalam beberapa jam mengembangkan bahasa yang tidak dipahami oleh manusia.
Mereka ngobrol, bikin bahasa sendiri. Facebook tahu itu langsung di take down pada waktu itu juga. Kenapa? Karena ternyata mereka bisa mengembangkan bahasa sendiri yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu berarti apa? Nah, dengan perkembangan seperti itu, maka diproyeksikan ke depan akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tergusur. Misalkan yang kemarin, ketika muncul aplikasi Gojek, tukang ojek seluruh Indonesia panik. Berantem, ribut satu sama lain, bahkan ada yang bunuh-bunuhan. Gara-gara itu. Itu gara-gara apa? Perubahan kecil. Kecil sekali. Dari otomasi. Jadi Gojek mulai disingkirkan, digantikan oleh Gojek. Sekarang ada fenomena baru. Bluebird, taksi, keuntungannya mengalahkan Gojek dan Grab sekaligus. Ternyata mereka berhasil. Jadi pemain lama berhasil mengalahkan disrupsi. Jadi bukan hanya anti disrupsi, yang mendisrupsinya balik didisrupsi gitu. Jadi yang awalnya Gojek dan Grab diprediksi akan mengalahkan semua taksi konvensional, dan semua taksi konvensional semuanya bubar dari mulai Cipaganti, kemudian AA taksi dan sebagainya habis kecuali Bluebird. Sekarang Bluebird-nya bangkit mengalahkan yang tadi itu. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya yang bisa mengalahkan otomasi itu adalah orang-orang yang berdedikasi dan bisa beradaptasi terhadap zaman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, nanti masa depan saya bagaimana? Karena saya khawatir, saya resah terhadap perkembangan teknologi yang sangat masif. Oke, itu semua adalah keresahan kita. Tetapi orang-orang yang resah itu, silahkan gantikan keresahan menjadi bahan bakar untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Misalkan contoh yang lainnya begini. Sekarang, artificial intelligence bisa bikin lukisan yang sangat bagus. Bisa bikin ukiran yang sangat bagus. Ternyata, saya kemarin main di Jogja, bikin mobil-mobilan yang ukirannya persis sama dengan nyata, tapi diukir tangan, itu harganya jauh lebih tinggi daripada buatan pabrik. Artinya apa? Kalau ada orang yang ahli di bidangnya, expert luar biasa, dan dia berdedikasi, maka dia bisa mengimbangi disrupsi yang ada. Jadi kekhawatiran itu silahkan khawatirkan. Masa depan saya bingung, karena banyak sekali kerjaan-kerjaan yang sudah tergantikan. Oke, tapi gantikan rasa khawatir, rasa resah itu dengan kerja keras habis-habisan. Karena apa? Seorang yang pakar, seorang yang ahli di masa depan pasti akan dibutuhkan. Karena personalisasi tadi itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan zaman yang berubah, ada sesuatu yang tidak berubah. Nilai dari sebuah kerja keras. Terima kasih.